Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini tuh video yang spesial banget ya, karena aku sama papaku bakal nge-review racer baru aku, yaitu Hoyt GMX 3 Series. Ya, jadi ini racer yang paling advance yang Nala punya. Harusnya ini jadi advance levelnya Nala, karena terakhir racer MK X-On itu dibeli sekitar 2 tahun lalu kan, waktu Nala baru masuk SMP, mulai mau masuk SMA, udah saatnya jenjangnya lebih ke yang untuk punya peralatan yang pro. Oke, jadi racer aku tuh ukurannya 25 inch, nih, tampilan kayak gini. Di gripnya ada tulisan Hoyt-nya, di sini juga ada tulisan Hoyt. Di baliknya lagi ada tulisannya GMX 3 Series. Oke, berikut fitur-fitur yang ada di Hoyt GMX 3 Series ini. Yang pertama adalah kita punya geometri baru dari racernya. Dia punya grip yang lebih bawah ya dari yang racer-racer yang umumnya, sekitar berapa senti gitu. Kalau mereka bilang dari Hoyt ini bilang bahwa geometri tersebut akan membuat busurnya itu lebih forgiving. Forgiving itu artinya apa? Forgiving itu adalah misalnya Nala membuat kesalahan-kesalahan kecil dari teknik, maka forgiveness dari busur itu akan mengkompensasi kesalahan tersebut. Seperti itu maksudnya dengan forgiving. Yang berikutnya adalah dia punya damper nih ya. Di GMX 3 ini dia punya damper di sini nih, peredam. Sebenarnya ada beberapa racer yang mereka punya peredam di bagian dari racernya itu sendiri. Tapi Hoyt memilih untuk mendesain untuk bikin peredamnya itu ada di dalam limb pocketnya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah posisi dampening yang paling optimal untuk meredam getaran busur. Oke, berikutnya kita juga punya ini nih, tiller bolt. Ya, ini tiller boltnya dia ada markingnya, nomor-nomornya. Ini pasti berguna untuk kita tahu di mana posisi terakhir waktu kita melakukan tiller adjustment. Seperti itu ya. Berikutnya dia juga ada dovetail. Nah, ini dovetailnya terbuat dari brass atau kuningan. Mereka bilang bahwa ini tuh untuk mengatasi wear off. Ini kemakan lama-lama nih sama dovetail dari limbs. Jadi makanya kita kalau Nala suka dengar ada limbs yang bunyi itu pas ditarik dia ada bunyi kayak tek 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 kayak gitu. Kadang-kadang kan pernah dengar nggak kayak gitu? Nah itu kan kadang-kadang orang jadi kayak semacam tadi clicker bukan ya, malah jadi kelepas sama dia. Padahal itu sebenarnya bukan suara clicker tapi suara dovetail dari limbs yang udah mulai worn, udah mulai tua, udah mulai usang. Nah ini katanya untuk mengatasi meminimalisir bunyi-bunyi kayak tadi. Oke, berikutnya ini juga ada, kalau di sini kelihatan ya, dia ada namanya itu limb rocker. Dia ada 3 posisi untuk limb rocker itu. Jadi limb rocker itu gunanya adalah untuk mengatur tegangan dari string atau string tension. Ini kalau di posisi di paling ujung, dia bilang sebagai mode performance atau performance mode. Tegangannya akan paling tinggi, akan kerasa stacking. Makin jauh nariknya, makin full draw, akan makin keras untuk melakukan expansion. Tapi nanti efeknya jadinya lesatannya mungkin ya akan jadi lebih cepat. Seperti itu. Terus juga posisi tengah nih ada posisi untuk hybrid mode atau normal mode. Dan yang paling ujung nih, yang paling dalam itu namanya comfort mode mungkin ya sebetulnya. Jadi itu makin nyaman jika string tensionnya nggak terlalu tinggi, ditarik juga lebih nyaman. Itu tergantung dari preference dari pemalahnya sih. Oke, selanjutnya ini ada aksesoris lainnya ya. Ini ada 3 nih. Namanya adalah Vertatune plates. Salah satu dari tuning di busur di curve adalah knocking point ya. Jadi knocking point itu akan pengaruh ke terbangnya arrow ya. Dia bisa atas atau bawah seperti itu. Nah terus Hoyt dia menambahkan satu lagi parameter yang bisa mempengaruhi tuning, yaitu posisi dari arrow rest. Ya, mereka mengatakan arrow rest bisa diatur seperti knocking point bisa diubah-ubah. Nah, maka untuk bisa mengatur posisi arrow rest tersebut, Hoyt memberikan 3 jenis plat. Ini mereka namakan dengan Vertatune plates. Seperti itu. Nah berikutnya ini ada standar ya, ini kunci-kunci, tapi ini
Ini banyak jenisnya, banyak ukurannya. Kemudian ini kita dapat juga Aerorest plastik. Ini apa nih Pak yang kuning-kuning? Kalau dilihat dari manualnya, itu bagian dari shim system ya. Jadi seandainya nih, just in case, Nala punya limbs itu dia sedikit twist. Ciri-cirinya apa kalau dia limbs itu twist? Shoestringnya miring. Ya, stringnya miring. Dilihat di groove-nya itu dia nggak Pas sama lurus. nggak lurus, nggak pas, tapi dia sedikit lari dari groove-nya. Hoyt mengatakan ini bisa dibikin workaround ya, yaitu dengan cara menambahkan plat-plat tipis ini ke dalam limb rocker. Tapi idealnya sih limbs yang twist itu harus diganti ya. Tapi seandainya kita mau coba-coba untuk tetap pakai, ya ini bisa dijadiin salah satu utak-atik ya. Berikutnya ini kita dapat gantungan kunci. Terus Manual book. kita dapat, bukan manual sih, ini safety and warnings, karena manualnya itu lumayan banyak dan itu nggak mereka print ya, mereka kasih di website aja untuk kita download. Kemudian nih ada dapat stiker-stiker. Terus apa lagi? Oh ya Pak, ini kalau untuk racer ini warnanya ada apa aja? White ketika produksi awal GMX 3 series ini mereka kasih warna purple, terus orange, terus ada biru, merah, hitam, dan kayak semacam grey gitu. Oke, ngebahas racernya gitu aja. Nanti untuk latihannya kita pakai racer ini. Oke, ini racernya udah disetting ya, udah dipasangin visir, terus ini buat klikernya, terus plunger sama segala macam. Ini aku bakal nembak, tapi aku pakai dua jenis aero yang berbeda ya. Aero yang ini itu ini aero yang lama, dia itu kekakuan, spine-nya 800. Nah ini spine-nya 900, dia pas. Oke, kita langsung coba nembak aja ya. Oke, sekali lagi. Oke, ini sekarang pakai yang aero yang spine-nya 900. Sekali lagi. Oke, kalau untuk pengalamannya itu menurut aku nih, pertama nih di grip ya. Ini gripnya itu tuh kayak langsung ini loh, tajam gitu. Dari sini langsung tajam set gitu. Jadi enak. Jadi kayak tumpuannya itu tuh kayak lebar gitu rasanya. Jadi kita nggak bakal gini nih, slip gini. Karena dia ini nggak apa ya, dia soalnya lancip sini ya, nggak tumpul. Kalau untuk tarikan itu menurut aku ini ya lebih enteng dikit kayaknya, karena soalnya kan ukurannya lebih gede, jadi otomatis si tarikannya ini kan besok 38 tetap sama kayak waktu make yang racer ukuran 23, tetap sama, jadi rasanya jadi lebih enteng aja. Satu lagi.
Oke, habis. Dah.